Suara saya keras nih. Jelas ya suara saya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ya'tiyakal yakin. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada malam dari hari di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi malam ini beberapa teman-teman kita, beberapa saudara-saudara kita, ya termasuk kita yang berada di sini, kita mengikhtiarkan untuk mengadakan Maulidur Rasulullah SAW, memperingati Maulidur Rasulullah SAW. Kenapa kau memperingati itu penting, teman-teman? Karena dalam sebuah peristiwa, terutama peristiwa ini adalah peristiwa turunnya rahmat terbesar bagi orang beriman, jadi lahirnya Rasulullah, adanya Rasulullah sebagai Rasul kita, sebagai Nabi kita, ini adalah sebuah kemuliaan, sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar turunnya kepada kita. Karena itulah tentunya penting bagi kita sebagai orang-orang yang berakal, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang bisa untuk berpikir lebih dalam lagi, untuk kemudian kita mengambil hikmah-hikmah, mengambil butiran-butiran pemahaman yang itu semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita mendalami kembali, melihat kembali tentang diri Rasulullah SAW yang itu sudah difirmankan oleh Allah, sudah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Disebutkan di sana, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan mereka percaya dengan adanya hari akhir. Mereka percaya dengan adanya hari kiamat. Mereka percaya dengan adanya peristiwa atau sebuah kehidupan baru setelah hari kiamat yang biasa disebut dengan alam akhirat. Jadi Nabi Muhammad ini adalah suri tauladan kita. Banyak yang bisa kita gali dari Nabi Muhammad. Dan itu tidak akan pernah habis. Banyak ibrah yang bisa kita ambil. Dan di sini saya pribadi ingin mengambil ibrahnya dari dua sisi. Pertama, dari sisi kenabian, dari sisi diri beliau, dari sisi beliau menjadi seorang nabi, dan juga yang kedua dari sisi salah satu atau tujuan utama dari dilahirkannya beliau, dijadikannya beliau sebagai rasul. Yani kita akan berfokus kepada akhlak, akhlaknya kita akan berfokus kepada perihal tentang keluarga. Untuk teman-teman, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang ikhtiar
untuk mendalami tentang kekeluargaan. Baik teman-teman, ada beberapa poin tentang diri Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling mulia. Tentunya segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau ini ada kemuliaan di sana. Termasuk teman-teman, fakta bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang utusan yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy. Ini unik teman-teman kalau melihat sejarah. Sejarah mengatakan bahwa sebelum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya kan? Nabi Lut, Nabi Ishak, semua nabi sebelum Nabi Muhammad itu semua diturunkan kepada Bani Israel. Tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW itu diturunkannya kepada kaum Quraisy, bukan kepada Bani Israel. Tentunya ada hikmah di sini. Ya, kalau kita melihat secara statistis, teman-teman, kalau kita melihat secara fakta, pada zaman tersebut kaum Quraisy atau orang-orang Arab, mereka biasa disebut mereka adalah orang-orang yang mempunyai moral terburuk dibanding orang-orang dari kaum yang lain atau dari peradaban yang lain. Jadi peradaban Arab itu adalah peradaban yang paling memiliki moral yang paling rendah dibanding peradaban Romawi, dibanding peradaban Persia atau peradaban kecil yang lain di dunia pada saat itu. Makanya kemudian kita melihat fakta bahwa sebelum Nabi menjadi Rasul, ibadahnya mereka bahkan hajinya mereka itu dengan bertelanjang. Ini kan tidak bermoral. Kemudian mereka membunuh anak-anak perempuan mereka, tidak bermoral. Kemudian mereka menyelesaikan setiap perselisihan di antara mereka dengan perkelahian. Ini faktanya. Di zaman dulu, orang itu menjadi semakin berkuasa kalau dia semakin kuat secara jasmaninya, bukan akalnya. Kalau moral itu kan menggunakan akal, menggunakan perasaan. Tapi kalau zaman dulu orang-orang Arab jahiliyah itu semakin dia terhormat kalau dia semakin mempunyai jasmani yang kuat, bisa memukul dengan keras atau yang lain sebagainya. Dan Nabi SAW diturunkan di keadaan umat yang demikian, yang mereka bahkan tidak bisa baca tulis. Ya kan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua disebutkan demikian. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Itu pertama. Dari sini jelas kemudian tujuan utama dari diturunkan Nabi Muhammad SAW adalah untuk permasalahan moral. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad bersabda, sungguhnya saya hanyalah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi untuk memberikan petunjuk kepada mereka kepada akhlak yang paling utama itu seperti apa. Itu teman-teman. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW itu mempunyai gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan yang perlu kita ketahui teman-teman semuanya, gelar Al-Amin yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan gelar yang beliau akui, tapi adalah gelar yang diberikan dari yang orang lain berikan kepada beliau. Al-Amin itu apa sih? Yang terpercaya.
Jadi bukannya beliau bilang, saya adalah orang yang paling bisa kalian percaya. Saya adalah orang yang paling bisa kalian andalkan. Bukan beliau yang bilang. Tapi orang-orang yang di sekitar beliau pada saat itu, kaum dengan derajat moral akhlak yang paling jelek pada saat itu, mereka mengakui bahwa beliau adalah orang yang paling terpercaya. Dan teman-teman, sekarang kita melihat seseorang, kita melakukan sebuah komunikasi dengan seseorang, ya kan? Kita menjalin sebuah kita menerima seseorang menjadi rekan bisnis kita, misalkan. Atau kita menerima seseorang menjadi pendamping hidup kita, misalkan. Apa karakter yang paling kita lihat dari orang tersebut? Maka kita akan masuk dalam suatu konsep yang sama bahwa karakter yang paling kita cari adalah dia orang yang bisa kita percaya. Iya kan? Nggak muluk-muluk, teman-teman. Karakter-karakter yang lain tuh ngikut. Dia ganteng, kalau itu pasangan hidup, kemudian dia cantik, kemudian dia cerdas, itu ngikut semua. Dan itu semua akan terasa hambar kalau dia nggak bisa dipercaya. Teman-teman mau mempunyai pendamping hidup, udah punya semuanya, tapi kita nggak bisa percaya dengan dia. Yang ada keluarga kita nggak akan nyaman, nggak akan aman, nggak akan tenang kita dalam berkeluarga. Kenapa? Karena isinya curiga terus. Ya kan? Jadi gelar Al-Amin ini adalah sebuah sifat, orang yang terpercaya itu adalah sebuah sifat yang paling fundamental harus ada dalam diri seorang. Dan itu diakui oleh orang-orang dengan derajat moral yang paling rendah pun pada zaman itu. Orang-orang yang tidak mempunyai moral pun dia mengakui bahwa Muhammad adalah orang yang paling dipercaya. Ini bukti jelas dari kenapa kok Nabi Muhammad ingin atau bisa menyatakan dirinya bahwa sayalah orang yang bisa merubah akhlak umat pada saat ini, pada saat itu. Itu dilakukan Nabi. Teman-teman, di zaman sekarang ternyata memang perubahan akhlak itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Karenanya kemudian banyak sekarang orang-orang itu mencari rekan bisnis, mencari pemimpin, mencari mencari pasangan, mencari teman, gitu kan ya. Itu adalah mereka yang mempunyai akhlak yang baik. Karena memang akhlak ini adalah fondasi dari seorang. Dan di era sekarang yang seorang semakin akhlaknya itu aneh-aneh, kemudian kita akan sangat mengimpikan orang yang demikian. Atau biasa disebut sebagai orang yang inner beauty-nya ada, gitu kan. Mungkin dia nggak secara look mungkin biasa saja, tapi inner beauty-nya itu muncul, itu lebih disukai oleh seseorang. Sifat-sifat kepribadian baik dalam diri dia. Kalau dalam bahasa Islamnya itu adalah akhlak, gitu ya. Dan itu adalah gelar yang sudah Rasulullah pegang sejak Rasulullah ini berada dalam masa mudanya, yakni Al-Amin. Kemudian yang ketiga, teman-teman, Rasulullah SAW itu tentunya dia, karena dia mempunyai misi, dia harus memperbaiki akhlak, maka Rasulullah SAW ini sudah mencapai pada akhlak tertinggi dari akhlak manusia.
Jadi baik. Jadi Rasulullah SAW ini adalah orang yang mempunyai akhlak tertinggi. Makanya dalam surat Al-Qalam disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasulullah SAW ini adalah orang yang Allah berikan dia akhlakul azimah, akhlak yang agung. Akhlak ini terbagi menjadi 3, teman-teman, menurut para ulama. Yang pertama adalah orang-orang yang dia mempunyai akhlak dengan akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Mereka-mereka yang kalau dizolimi, mereka-mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, dan kalaupun dia dizolimi oleh orang lain, maka dia tidak membalas kezoliman itu dengan kezoliman yang lain. Itu orang yang punya akhlakul hasanah. Akhlak yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka-mereka yang punya akhlakul karimah. Siapakah orang yang punya akhlakul karimah? Dia adalah orang yang selalu menebar kebaikan, selalu menebar kedamaian, selalu menebar ketenangan di antara manusia. Dan kalau orang lain menzalimi dia, maka dia akan membalas dengan kebaikan. Jadi kalau yang pertama, dizalimi, tidak membalas dengan keburukan. Kalau yang kedua, dizalimi, membalas dengan kebaikan. Nah, kalau Rasulullah ini tingkatan akhlaknya yang ketiga, teman-teman. Yakni akhlakul azimah. Orang-orang, akhlakul azimah itu seperti apa? Orang-orang yang senantiasa menebar kebaikan kepada umat manusia. Dan saat manusia mendoliminya, saat manusia mengecewakannya, saat manusia menipunya, saat manusia mengejeknya, saat manusia mencelanya, maka yang dia lakukan adalah dia membalas dengan kebaikan, dan dia melakukan kebaikan tersebut secara sungguh-sungguh, dengan cara terbaik, dengan hal yang paling baik yang bisa dia lakukan kepada si pemberi keburukan kepadanya. Orang yang mendoliminya. Dan ini, teman-teman, selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah dengar nggak cerita Rasulullah dengan orang buta dari agama Yahudi? Jadi di zaman dulu, teman-teman, Rasulullah SAW itu kan hidupnya di Madinah pada saat itu. Madinah itu asalnya sebelum Rasulullah ke sana dan mengajarkan agama Islam kepada mereka semua, maka Madinah itu asalnya adalah daerah kekuasaannya orang-orang Yahudi. Tapi saat itu, karena ini bijaknya Rasulullah kemudian memberikan pilihan kepada mereka. Pilihannya apa? Kalau kamu tidak mau untuk mengikuti agama kami, maka silahkan kalian berada di samping-samping kota Madinah, membentuk perkampungan di sana. Jangan di tengah kota Madinah. Tapi kalian aman untuk bertransaksi di dalam Madinah. Dan teman-teman, yang dirahmati Allah SWT, karena itulah banyak orang Yahudi yang mereka berada di kota Madinah. Dan salah satunya adalah orang Yahudi yang buta ini. Dia karena buta, dia tidak bisa bekerja, maka kerjanya adalah minta-minta. Setiap hari dia berada di jantung kota Madinah, pusat kota Madinah. Dan setiap hari yang dia lakukan adalah, sembari dia minta-minta menengadahkan tangannya kepada manusia yang lain, kepada orang-orang muslim yang lain, dia selalu tidak pernah lepas mulutnya dibasahi dengan mencela Rasulullah, dibasahi dengan mengejek Rasulullah, dibasahi dengan mengumpat Rasul. Pada saat itu, teman-teman,
Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah itu kan setiap siang dia berkeliling di penjuru kota Madinah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Setiap Rasulullah ingin berkeliling, dia masuk ke rumahnya, dia ambil makanan terbaik yang ada di rumah beliau tersebut pada saat itu, beliau ambil makanan tersebut, kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau datangi orang Madinah, orang Yahudi tersebut, yang setiap harinya mengumpat Rasulullah, sambil dia mengumpat beliau, beliau suapi makanan terbaik yang beliau makan pada hari itu, beliau suapi kepada orang yang mengumpat. Beliau suapin langsung dengan tangannya sampai menuju ke mulut orang tersebut. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah setiap hari. Tidak pernah kemudian Rasulullah berhenti untuk melakukannya kecuali karena hajat-hajat tertentu. Tapi setiap kali Rasulullah memberikan makan kepada dia, setiap kali pula dia membalasnya dengan mengejek Rasulullah. Karena dia tidak tahu siapa yang di depannya. Dia orang yang buta. Nah, kemudian saat Rasulullah SAW itu wafat, teman-teman. Kemudian Abu Bakar melihat amalan Rasulullah yang ini, dan Abu Bakar ingin meneruskan amalan baik tersebut. Maka yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah dia datangi orang Madinah tersebut, kemudian dia suapi orang Madinah tersebut dengan makanan terbaik yang dibawa oleh Abu Bakar. Tapi sekali lagi, karena yang nyuapin beda tangan. Orang Madinah ini mungkin dia buta, tapi dia mulutnya bisa merasakan. Tangannya nggak sama. Mungkin bentuk tangannya yang berbeda. Satu lebih besar, satu lebih kecil, atau yang lainnya lagi. Maka dia bertanya, kamu bukan orang yang biasa menyuapi saya setiap hari. Di manakah orang yang biasa menyuapi saya setiap hari? Pada saat itu teman-teman, si orang Yahudi ini masih mengumpat kepada Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menangis, dan kemudian dia bilang, orang yang menyuapi engkau setiap hari itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang Yahudi tersebut? Dia kaget sekaget-kagetnya. Dia kemudian terdiam sejenak. Dan dia menangis. Dan kemudian langsung di saat itu, di detik itu, dia bersyahadat. Dia masuk ke dalam agama Islam. Kenapa dia masuk dalam agama Islam? Karena dia merasakan dengan betul akhlakul azimah dari Rasulullah SAW. Itu bukti teman-teman bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat-sangat mengagungkan, sangat-sangat mencontohkan akhlakul azimah kepada kita semua. Dan cerita yang lain sangat banyak sekali teman-teman. Cerita bagaimana Rasulullah dizolimi, bagaimana beliau sholat di Ka'bah pada saat di Mekah, kemudian beliau dizolimi dengan diberikan kotoran unta sehingga beliau tidak bisa bangkit dari sujudnya. Bagaimana setiap kali beliau sholat, kadang ada di sana batu yang masuk ke tubuh beliau, masuk ke tengah beliau, kadang-kadang batu itu membuat tubuh beliau memar. Tapi pernahkah beliau menzalimi mereka? Pernahkah beliau kemudian berbuat buruk kepada mereka? Tidak. Orang-orang tersebut tidak pernah merasakan kezaliman yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak melakukan itu. Bahkan Rasulullah pun mendoakan kebaikan kepada mereka-mereka yang menzalimi Rasulullah. Pernah dengar cerita bagaimana Rasulullah dipukul dengan batu saat dia minta perlindungan kepada orang-orang Taif. Ternyata pembesar-pembesar atau orang-orang tua, para sesepuh di Taif tersebut, mereka meminta kepada cucu-cucu mereka untuk melempari batu Rasulullah dari atas bukit saat Rasulullah ingin masuk jalur ke Taif. Saat itu kemudian malaikat Jibril sangat marah, semarah-marahnya, karena Rasulullah pada saat itu kondisinya adalah dari lempar dengan batu yang banyak sehingga tubuhnya berdarah-darah. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Beliau bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
kalau engkau izinkan kepada saya, sekarang juga saya akan balikkan gunung ini untuk kemudian saya benamkan seluruh penduduk Taif pada saat itu. Sekarang juga saya akan benamkan mereka semua atas tindakan pelecehan yang mereka lakukan terhadap engkau, wahai Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Jawaban yang sangat mulia. Beliau menyampaikan kepada orang Taif tersebut, beliau menyampaikan kepada malaikat Jibril tersebut, jangan wahai malaikat Jibril, saya berharap kalau di antara mereka belum ada yang mau beriman kepada saya, tapi saya berharap keturunan mereka nanti ada orang-orang yang beriman kepada saya, mengagungkan agama saya, dan membela al-Islam ini. Rasulullah tidak pernah kemudian saat dizolimi dengan sedahsyat apapun juga, kemudian beliau marah, kemudian beliau melakukan apapun juga, tidak pernah. Bahkan ada malaikat Jibril yang ingin memberikan kebaikan, menolong Rasulullah enggan untuk melakukan hal tersebut. Teman-teman, ini adalah sosok suri tauladan kita, yang tentunya cerita-cerita ini bisa kita masukkan dalam keseharian kita. Terlebih lagi kepada orang-orang yang terdekat di antara kita. Baik, kita lanjutkan cerita kita tentang Rasulullah di edisi khusus Maulidur Rasul. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan mendengar cerita dari saya. Ya, ini kisah Rasulullah dengan keluarganya. Ada beberapa poin pembahasan yang akan saya sampaikan di sini sekitar 3 sampai 4 atau nanti kita sampai waktu berakhir. Baik teman-teman semuanya, yang pertama adalah tentang Rasulullah SAW, bagaimana cara beliau bertutur kata, bagaimana cara beliau berbicara kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Sehingga mereka pun sangat merasa nyaman dengan beliau. Mereka pun sangat merasa tenang dengan beliau. Bahkan tidak ada satupun di antara keluarga Nabi, istri Nabi yang berjumlah 9 itu yang ingin menjauh dari beliau, yang tidak terima dengan beliau. Dan yang pertama kita bahas adalah tentang masalah lisan beliau. Kenapa kok lisan? Karena segala sesuatu baik buruk yang bisa kita lakukan itu paling banyak itu melalui lisan kita. Kebaikan bisa datang dari lisan kita, itu banyak, dan keburukan yang bisa datang dari lisan kita itu juga banyak. Baik, seni mencintai Rasulullah yang pertama adalah bagaimana akhlak Rasulullah dalam hal bicaranya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW itu tidak pernah berkata kotor dan tidak pernah menjuluki orang lain dengan julukan-julukan yang jelek. Beliau pun tidak pernah berteriak-teriak di pasar atau di keramaian. Dan beliau tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan yang lain. Dan beliau mempunyai sifat memaafkan dan mendamaikan orang lain. Baik, teman-teman. Dalam soal lisan yang pertama adalah Nabi sosok yang tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berkata kasar, dan tidak pernah berteriak-teriak di tempat-tempat keramaian. Dan lisan beliau selalu dijaga dari tidak pernah menjuluki orang dengan julukan-julukan yang buruk, dengan julukan-julukan yang jelek, dengan julukan-julukan yang menghina mereka. Walaupun, saya tekankan, walaupun beliau mungkin tidak suka dengan orang tersebut, walaupun orang itu mungkin menzolimi beliau, walaupun orang itu mungkin menzolimi keluarga beliau, walaupun orang itu mungkin menzolimi orang-orang di sekitar beliau, tapi beliau tidak pernah memberikan julukan-julukan buruk kepada mereka. Beliau tidak pernah kemudian mengejek-ngejek mereka. Beliau tidak pernah kemudian berkata kotor kepada mereka. Beliau selalu menjaga lisan beliau. Maka kemudian saat kita di dunia sekarang
di era sekarang. Dengan gampangnya, kadang bukan omongan, tapi dengan tangan kita. Kita kemudian mengatakan sesuatu melalui chat kita mungkin, di WhatsApp, maupun apa yang kita katakan di Twitter, ataupun komentar-komentar yang kita katakan di sosial media kita. Maka yang harus pertama kali kita lihat, bagaimana tutur kata kita. Apakah tutur kata kita seperti mereka? Apakah tutur kata kita penuh dengan kelembutan, penuh dengan kedamaian? Atau tutur kata kita penuh dengan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang menjurus kepada kata-kata yang mendatangkan permusuhan, mendatangkan keburukan, dan mendatangkan penghasutan dari orang lain. Itu yang harus kita introspeksi dalam diri kita. Karena dengan cara inilah kemudian beliau mempertahankan keluarganya. Beliau tidak pernah mengatakan perkataan kotor kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada saudaranya. Semarah apapun beliau dengan tingkah laku mereka, setidak suka apapun beliau dengan tingkah laku mereka, tidak pernah hal itu terucap kepada mereka. Jangankan kata kotor, jangankan kata kotor, kata yang kasar pun, kata yang dengan nada yang tidak sopan pun tidak pernah beliau lakukan kepada mereka. Kurang kuasa apa beliau terhadap para istrinya? Kurang kuasa apa beliau terhadap para saudaranya? Mereka semua tahu, dan mereka semua sangat menghargai beliau. Tapi dengan segala kemuliaan, dengan segala kekuasaan yang beliau dapatkan, mereka semua berada di bawah beliau. Tapi beliau tidak pernah semena-mena dengan mereka. Beliau tidak pernah kemudian semena-mena dalam perkataan beliau kepada mereka. Karena itulah, mereka semua sangat senang kepada beliau. Mereka semua sangat cinta kepada beliau. Dan mereka semua rela untuk membela beliau. Dan mereka tidak suka sedikit pun, sejengkal pun untuk menjauh dari kehidupan beliau. Karena mereka merasakan kelembutan kata-kata beliau. Selain kelembutan kata-kata teman-teman, disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ini adalah sosok yang tidak pernah berkata dengan terburu-buru. Beliau tidak pernah ngomong dengan terburu-buru. Dalam artian bagaimana? Apa yang beliau ucapkan itu adalah kata-kata yang jelas, kata-kata yang bisa difahami, kata-kata yang bisa dimengerti, kata-kata yang bisa diresapi maknanya. Bukan asal mengatakan sesuatu, bukan asal mengucapkan sesuatu, bukan asal kemudian apa yang dia inginkan kemudian langsung diucapkan, tidak. Tapi beliau itu saat mengucapkan sesuatu, beliau melihat kepada dengan siapa saya mengucapkan, dan bagaimana dampaknya perkataan saya terhadap dia saat saya mengucapkan demikian. Makanya kemudian tidak pernah ada orang yang tersakiti dengan beliau. Karena beliau setiap perkataannya, itu perkataan yang tenang, perkataan yang tidak terburu-buru, dan perkataan yang mudah untuk difahami orang lain yang mendengarkannya. Inilah, bukan hanya sekedar cara beliau mengucapkan, tapi esensi perkataan itu juga beliau atur benar. Makanya kemudian beliau terkenal dengan istilah orang yang selalu mengatakan perkataan dengan jawamiul kalim. Satu kata yang mempunyai arti yang padat, yang mempunyai arti yang jelas, yang mempunyai arti yang bisa difahami dan bisa dipraktekkan oleh manusia. Kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai kepala keluarga seorang laki-laki, maka jangan asal dia mengatakan sesuatu. Saat dia mengatakan sesuatu, maka usahakan untuk apa yang dia katakan itu dengan perkataan yang lembut. Jangan sampai yang dia katakan mungkin keinginannya adalah keinginan yang baik, tapi dengan tata cara yang salah, sehingga kemudian menyebabkan istri-istri kita atau calon istri kita itu mereka tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Begitu juga dengan seorang perempuan. Teman-teman, kita tahu bahwasanya seorang perempuan itu penuh dengan perasaan. Tapi setiap kita, kalau kita mencontoh kepada Rasulullah SAW, maka janganlah kita kemudian langsung mengatakan apa yang
ada dalam perasaan kita. Kita harus bisa kemudian memendam apa yang harus kita ucapkan dan apa yang harus kita keep pada saat itu. Apa yang kita katakan dengan kata-kata yang jelas, apa yang harus kita katakan dengan kemudian bentuknya sindiran-sindiran yang halus. Apa yang harus kita katakan dengan kata-kata yang baik atau bagaimana. Itu seharusnya bisa kita lakukan. Kalau kita mencontoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bertanya kepada beliau saat Nabi sedang keluar. Nabi masuk ke dalam rumahnya, Nabi mendatangi Aisyah. Dia bertanya, apakah kamu punya makan siang? Aisyah menjawabnya, ya Nabi, saya berpuasa. Nah, kemudian Nabi pun bilang, ya sudah, apa yang ada, makanan yang kamu buat. Ternyata Aisyah ini hanya membuat makanan yang ala kadarnya. Karena dia puasa. Kemudian apa kata Nabi? Ya, saya akan memakannya. Memang teman-teman, seorang laki-laki itu saat kemudian dia masuk ke dalam rumah tidak ada makanan, kemudian apa yang dia lakukan pertama kali pasti dia merasa, wah kok ini gitu. Tapi itu semua harus kita tahan. Ya. Jangan kemudian kita berkata-kata yang kotor. Jangan kemudian kita mengumpat istri kita, gitu kan. Hanya karena dia tidak bisa memberikan makanan yang sesuai kita inginkan. Kita tidak tahu istri kita kemudian pada saat itu kondisinya bagaimana. Kita tidak tahu dia sedang sibuk ini, dia sedang sibuk itu. Sehingga dia tidak bisa memberikan makanan ini atau memberikan makanan itu. Begitu pun juga teman-teman, saat masih sendiri pun diusahakan. Ya. Saat masuk rumah, ya kan. Saat mendapati dalam rumah, dalam kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, gitu kan ya. Kita jangan kemudian langsung mengungkapkannya dengan kemarahan. Kita tahan marah kita. Bagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, la taghdab walakal jannah. Saat kita bisa menahan emosi kita, saat kita bisa menahan diri kita dari tidak mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak baik, dengan sikap yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan jannah sebagai balasan. Susah memang untuk kita menahan emosi kita. Susah memang untuk kita tidak meluapkan apa yang ada dalam isi hati kita. Bisa kita bisa menahan itu semua dengan baik, maka Allah gantikan jannah bagi kita. Baik teman-teman, kemudian yang kedua. Kalau yang pertama berkaitan dengan perkataan, berkaitan dengan lisan, maka yang kedua adalah strategi Rasulullah bisa mempertahankan rumah tangganya dengan romantis, dengan baik. Istri-istrinya tidak ada yang minta cerai kepada beliau, tidak ada yang menjauh dari beliau, adalah bagaimana beliau membangun romantisme keluarga yang sangat luar biasa. Yang pertama teman-teman, ini mungkin sedikit vulgar, tapi hadisnya ini ada dalam beberapa hadis-hadis yang sahih. Aisyah pernah berkata, aku pernah mandi bersama dengan Rasulullah dalam satu bejana yang sama antara beliau dan saya. Lantas dia mendahului aku, sehingga aku berkata, sisakan untukku airnya. Jangan kau habiskan, wahai Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah pun menyisakan air itu untuk Aisyah. Sehingga Aisyah pun bisa untuk kemudian menyelesaikan. Pertama adalah perkara dengan mandi bersama ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Maka teman-teman yang belum menikah, jika sudah menikah bisa menjalankan sunnah ini. Bagi teman-teman yang sudah menikah, silakan untuk menjalankan sunnah ini. Karena sunnah ini selain itu mendatangkan pahala dari Nabi Muhammad SAW, mendatangkan pahala karena meniru Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidatuna Aisyah. Maka yang kedua, ini bisa mengikatkan romantisme antara kedua pasangan tersebut. Mereka bisa bermain-main di tempat tersebut. Mereka bisa kemudian saling untuk mempererat mahabbah di antara mereka dengan cara tersebut. Kemudian yang kedua adalah
cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha. Cerita-cerita ini kebanyakan dari Aisyah, teman-teman. Karena Aisyah ini adalah orang yang paling lama hidupnya setelah Rasulullah, dan banyak kisah-kisah beliau karena Aisyah ini mempunyai ingatan yang sangat kuat ya. Karena itu banyak kisah-kisah tentang Rasulullah, tentang rumah tangga Rasulullah yang berdatangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Bukan berarti dengan sahabat Nabi, dengan istri Nabi yang lain tidak ada cerita tersebut, ada. Tapi istri Nabi yang lain hidupnya tidak selama Aisyah, dan secara ingatan pun Aisyah ini termasuk orang yang sangat vokal dan sangat kuat ingatannya. Baik, kita lanjutkan. Karena suatu ketika teman-teman, Aisyah dan Rasulullah ini saat dia keluar, dia kemudian mereka berdua jalan bareng lah ya bahasanya. Jalan sore, JJS, jalan-jalan sore bareng. Nah, kemudian Aisyah dan Rasulullah ini melihat orang-orang Habasyah lagi bermain senjata perang. Ini kayak apa ya? Bahasanya sekarang mungkin lagi ada permainan gitu kan ya. Nah, Rasulullah SAW pun mengalihkan pandangan Aisyah dari permainan tersebut. Tapi Aisyah menyaksikannya, tetap ingin menyaksikannya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian tidak membiarkan Aisyah, kemudian memaksa Aisyah untuk pergi, tidak. Tapi Rasulullah membiarkan Aisyah sampai Aisyah puas untuk dia kemudian menikmati permainan tersebut. Apa ibrah bisa kita ambil dari sini, teman-teman? Seorang suami, seorang istri, itu mungkin mempunyai hobi masing-masing, mempunyai kecenderungan, mempunyai keinginan masing-masing berbeda-beda. Cara terbaik dalam kita membangun romantisme keluarga adalah dengan kita bisa menemani istri kita untuk menjalankan hobinya, melakukan apa yang dia inginkan, dan kita tidak tidak memburunya itu gimana? Menjadikan dia terburu-buru, menjadikan dia tidak nyaman dari hal tersebut. Begitupun juga dengan istri. Suami itu juga mempunyai hobi, juga mempunyai keinginan, juga mempunyai kemauan gitu kan ya. Jangan kemudian karena kita tidak suka, kemudian kita tidak mau untuk menemaninya. Karena saat seseorang itu menemani temannya, seorang itu menemani pasangannya, melakukan hal yang disukai oleh pasangan tersebut, maka niscaya pasangan itu saat ditemani untuk melakukan hal yang dia sukai, maka semakin muncul rasa cinta dia kepada pasangannya. Karena dia merasa bahwa, oh, pasangan saya mau mengerti saya. Pasangan saya mau untuk rela menghabiskan waktunya demi menyenangkan saya. Sehingga kemudian muncul rasa cinta di antara mereka yang semakin kuat. Dan ini dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah tahu bahwasanya Aisyah pada saat itu masih kecil, masih pemuda, masih suka untuk melihat permainan-permainan. Sedangkan Rasulullah posisinya Rasulullah saat itu sudah berumur 50-an tahun. Tapi bukannya kemudian Rasulullah minta Aisyah, ayo segera pulang, enggak. Tapi Rasulullah biarkan Aisyah sampai puas melihat hal tersebut. Kalau sudah selesai baru pulang bersama dengan Rasulullah. Dan Rasulullah menunggunya. Rasulullah menunggu Aisyah untuk menyelesaikan tontonannya tersebut. Pernah suatu ketika juga Aisyah saat Rasulullah sudah wafat, Aisyah bercerita kepada para sahabat yang lain. Rasulullah SAW itu mencium kening sebagian istrinya dalam kondisi berpuasa. Aisyah menceritakan seperti itu sambil dia tersenyum. Tersenyumnya Aisyah ini menunjukkan bahwa dia mengenang momen tersebut. Dia menyukai momen tersebut. Dan momen tersebut sangat membekas dalam dirinya. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk membangun romantisme antara keluarga adalah menciumnya. Mencium keningnya, mencium pipinya. Karena itu semua semakin membuat istri kita atau suami kita merasakan betul rasa cinta kita kepada dia. Makanya kemudian ada sebuah kisah di mana Rasulullah SAW itu bilang kepada seseorang, saat seseorang itu mengatakan bahwa saya tidak pernah mencium istri saya tidak pernah mencium
istri saya pada saat itu. Dengan bangganya orang itu mengatakan demikian, maka Rasulullah mengatakan, celakalah engkau. Bagaimana mungkin engkau tidak mencium istri engkau? Padahal di dalam rumah tangga kalian dibutuhkan yang namanya pengeratan dalam rumah tangga kalian. Rasulullah menyampaikan demikian untuk menunjukkan kepada kita semua teman-teman bahwa silahkan. Dan bahkan seringkah kalian mencium istri kalian, istri kalian mencium suami kalian. Asal itu adalah istri dan suami yang sah, gitu kan. Jangan kemudian mencium calon suami, mencium calon istri, itu belum sah. Gitu kan. Yang kita cium adalah istri dan suami. Sering untuk mencium mereka itu adalah melaksanakan sunnah dari Rasulullah SAW. Itu adalah sisi romantisme Rasulullah dalam keluarga. Makanya semakin menguatkan diri kita, kenapa alasan kenapa kok istri Rasulullah tidak ada yang menjauh dari Rasulullah. Karena ya seperti itu Rasulullah. Gitu kan. Romantisme dia, kemudian kelembutan perkataannya, itu kan udah bikin orang kelepek-kelepek ya. Nah, sekarang saya tanya sama yang perempuan, kalau ngelihat laki-laki suaranya indah, suaranya merdu itu, kira-kira bikin kita makin teman. Kalau kita ngelihat laki-laki suaranya kok kenceng, suaranya keras, pakai otot terus kan kita males ya. Walaupun mungkin dia apa namanya menyenangkan secara wajah, tapi kalau seperti itu ada dalam sifat dia, itu akan membuat kita mungkin ada ilfil yang sebagainya lagi. Tapi kalau laki-laki itu lembut, laki-laki itu suara dengan suara yang merdu, suara yang enak untuk didengar, itu semakin membuat kita semakin percaya, semakin sayang, semakin suka kepadanya, dan itu wajar gitu kan. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya adalah bagaimana cara Rasulullah SAW membimbing keluarganya. Baik, dari sini lagi-lagi ceritanya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu istri-istri Nabi sedang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya sedang ngariung bareng lah ya, ngobrol bareng istri-istri Nabi ada di sekitar Nabi Muhammad. Sedang ngobrol asik-asik gitu kan ya. Kemudian Fatimah datang. Fatimah itu anak bungsu Nabi. Ketika itu yang dilakukan Nabi apa? Nabi kemudian bilang kepada Fatimah perkataan yang sangat lembut. Selamat datang wahai anakku. Kemudian Nabi memberikan tempat kepada Fatimah di samping Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan dalam suatu hadis di kirinya, ada yang mengatakan di kanannya. Menundukkan Fatimah di tempat tersebut. Itu cara Nabi berkomunikasi kepada anak-anak. Ini penting teman-teman. Anak kita itu akan tumbuh sesuai dengan bagaimana dia melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya itu suka marah, orang tuanya itu suka memberikan ancaman kepadanya, maka dia akan suka mengancam orang lain. Dan dia akan suka memarahi orang lain. Kalau orang tuanya itu suka kemudian sedikit-sedikit mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, maka anak tersebut juga akan melakukan hal yang demikian. Tapi kalau orang tuanya itu mengajarkan kelembutan kepada anaknya, mengajak kepada anaknya dengan bahasa-bahasa yang halus, kemudian menempatkan anaknya di tempat-tempat yang seharusnya, mendekatkan anak tersebut kepadanya, maka itu semua niscaya akan membuat anak tersebut juga mempunyai karakter yang demikian, dekat dengan orang tua. Betapa banyak sekarang teman-teman kita lihat anak tidak dekat dengan orang tua. Mungkin dia dekat secara luarnya, tapi secara hatinya tidak dekat. Kalau orang hatinya sudah dekat, walaupun rumahnya pun jauh, walaupun terbentang beda provinsi misalkan, tapi dia akan tahu bagaimana orang tuanya. Dia akan tahu orang tuanya sedang bersedih, sedang berduka,
orang tuanya sedang senang, orang tuanya sedang gembira, ya sepanjang lagi dia tahu. Kenapa? Karena hatinya sudah dekat. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak dekat secara hati, hanya dekat secara fisik saja, maka dia mungkin tidak tahu si orang tuanya sedang dalam keadaan yang demikian susahnya di tempat sana yang jauh. Atau bahkan saat satu kota pun, atau satu RT, satu RW pun tempat tinggalnya sama dengan orang tua, bahkan satu rumah pun dengan orang tuanya, dia tidak akan mengetahui bahwasanya orang tuanya itu sedang dalam kesusahan, karena hati mereka tidak dekat. Dan untuk mendekatkan hati ini adalah tanggung jawab utama dari orang tua. Karena saat orang tua sudah mendidik anak dengan mendekatkannya kepadanya, maka sampai besar pun orang tua ini, anak ini akan dekat kepada orang tua. Nah, kemudian yang kedua adalah sisi lemah lembutnya Rasulullah dalam pendidikannya, dalam keluarganya. Itu yang diceritakan kepada seorang anak. Anak ini adalah anak tirinya Rasulullah. Tahu anak tiri ya? Namanya Umar bin Abi Salamah. Saat itu Umar masih dalam keadaan yang kecil. Masih kecil umurnya. Dan dia berada dalam aswa Rasulullah SAW. Saat itu Umar sedang makan. Kemudian tangannya itu bergerak kemana-mana. Jadi makannya itu, ini piring ya, makannya itu enggak urut, tapi dari sini kemudian makan di sini, kemudian tangannya makan yang makanannya di kanan kemudian kiri, makanya itu enggak urut gitu kan ya. Enggak dari ujung ke tengah, tapi kadang dari tengah, kadang dari samping, kadang dari kanan gitu. Nah, ini makannya Umar karena dia masih kecil pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai anak kecil, wahai anakku yang masih kecil, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Teman-teman, ini kan perkataan yang simpel, tapi lihat bagaimana Rasulullah pertama kali dia mengatakannya. Dia tidak langsung memerintah, tapi dia menyebutkan namanya dulu. Bahkan dengan sebutan nama yang paling lembut. Dengan sebutan yang paling lembut, sehingga saat dia disuruh oleh Rasulullah, saat anak kecil itu disuruh Rasulullah, maka dia sudah tenang, karena dia sudah dipuji, sudah disebut dengan lembut oleh Rasulullah. Dan perhatikan perkataan Rasulullah, simpel teman-teman, tapi ini bermakna yang mendalam. Tata cara makan yang pertama adalah mengucapkan bismillah, kedua makan dengan tangan kanan, ketiga makan dengan urut yang paling terdekat dari kita. Makanya makan itu dari pinggir ke tengah, bukan tengah ke pinggir, ya. Makan itu dari pinggir ke tengah. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW itu sangat lembut kepada anak-anaknya, bahkan sampai anak tirinya. Dan kelembutan Rasulullah itu juga dirasakan oleh pembantunya. Pernah suatu ketika Anas bin Malik dia berkata, Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah selama 13 tahun lamanya. Dia berkata, aku melayani Rasulullah selama lebih dari 10 tahun. Dan demi Allah, tidak pernah Rasulullah sekalipun mengatakan atau kepadaku sama sekali. Atau Rasulullah bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Nggak pernah. Jadi teman-teman, Anas bin Malik ini mempersaksikan bahwa selama saya lebih dari 10 tahun menjadi pembantunya Rasulullah itu tidak pernah kemudian mencela pekerjaan saya atau kecewa dengan pekerjaan saya, itu nggak pernah. Pernah kan, namanya manusia kadang-kadang pekerjaannya nggak selamanya baik. Tapi Rasulullah tidak pernah kemudian dia itu kecewa, menunjukkan kecewaannya. Dia mengatakan, gini sih kerjanya. Kok kerjanya masih seperti ini sih? Nggak pernah Rasulullah mengatakan itu. Dan inilah yang membuat Anas bin Malik tersebut betah. Bahkan sebuah cerita itu Rasulullah bilang kepada Anas, wahai Anas, kamu udah nggak usah jadi pembantu saya, kamu saya merdekakan. Anas menjawab, tidak wahai Rasulullah, saya ingin selama engkau hidup, saya menjadi pembantu engkau.
Kenapa? Karena pembantu Rasulullah SAW tidak pernah merasakan apapun juga. Tekanan di bawah Rasulullah itu nggak pernah. Baik teman-teman semuanya, sebenarnya masih ada beberapa cerita yang belum saya ceritakan. Karena waktu kita sudah habis, sudah jam 9. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan, didiskusikan. Kita tambah, mungkin boleh ya sedikit 5-10 menit. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan boleh langsung di chat, boleh di chat Zoom, atau kalau di sini boleh di TikTok, atau langsung secara on mic dulu baru kemudian bertanya. Silakan. Fadhal. Ada yang mau tanyakan mungkin? Nggak ada ya, karena cuma cerita ya. Ada Ustadz. Oh ada, oh ada. Iya sih, ini mau nanya pendapat aja kalau boleh. Silakan. Terkait yang akhlak tadi itu. Nah, di sini Terkait Ustadz, apa? kalau misalnya nih, yang akhlak Nabi, Hmm, jadi hmm, terutama tentang apa. Jadi hmm. kan selama ini saya kenalnya teman-teman saya itu mungkin ada beberapa yang kalau menurut saya secara tutur kata itu kan terjaga banget gitu ya. Tapi mungkin kalau dari tutur kata yang terjaga itu tidak selalu apa yang diucapkan itu nggak menyakitkan hati gitu. Jadi maksudnya tutur katanya itu terjaga, tapi apa yang menjadi perkataannya itu justru yang menyakitkan Oh, teman-temannya kayak gitu kan. Nah, alhamdulillahnya itu terjadi pada teman. Maksudnya kalau misalnya teman itu kan kita bisa memilih ya, maksudnya kita mau menjadi teman dekat atau sekedar kenal aja gitu. ya, Nah, ya. kalau misalnya nih hmm, ternyata misalnya ada eh, yang punya pasangan seperti itu misalnya, jadi perkataannya itu terjaga, maksudnya nggak yang eh, berkata kasar gitu, tapi dia tuh menyakitkan gitu. Nah itu Hmm. gimana ya caranya ya, maksudnya tuh untuk orang itu biar bisa punya kecerdasan emosi, jadi dia tuh bisa memanusiakan, bisa memposisikan. Karena kalau dipikir-pikir misalnya akhirnya bisa bareng sama orang yang seperti itu, rasanya kalau misalnya lama tuh bakalan capek juga gitu. Buat kitanya sabar, buat kitanya berharap orangnya juga berubah kayak gitu. Hmm. Jadi lebih kepada perkataannya ya, isi perkataannya. Saya sampaikan tadi, cerita yang saya sampaikan itu kan ada dua ya teman-teman. Pertama adalah perkataan, cara cara dia bertutur kata itu dengan sopan. Yang kedua adalah isinya juga bukan isi yang menyakitkan. Nah untuk kemudian merubah tabiat orang tersebut, eh, yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita mendoakannya, karena doa itu adalah salah satu senjata kita yang paling pertama. Kemudian yang kedua, hal tersebut harus dibicarakan dengan clear sebelum dia menuju kepada jenjang pernikahan. Kalau dia melakukan itu kepada teman, maka ada dua kemungkinan. Dia melakukan itu kepada orang yang disayang, atau dia tidak melakukan itu kepada orang yang disayang. Itu kan dua kemungkinannya. Kadang si perkataan tersebut, apa ya, sifat buruk kita, misalkan soal ngomong ini ya teman-teman, soal mengatakan suatu, cara perkataan kita ini kadang memang seperti itu kalau dengan teman, tapi kalau dengan orang yang kita sayang, dengan istri kita atau dengan suami kita, kadang itu tidak bisa kita lakukan karena rasa cinta kita kepadanya lebih tinggi daripada yang ini kita untuk mengatakan yang demikian. Itu teman-teman. Tapi itu semua sebenarnya
masalah isi perkataan itu ya. Yang penting isinya itu bukan cara menyampaikannya mungkin berbeda-beda tiap orang. Ada yang menyampaikannya dengan tegas, dengan lugas, langsung to the point gitu kan ya, sehingga membuat kita kadang-kadang merasa tersakiti dengan cara dia mengatakan. Tapi yang harus kita ambil adalah perkataan dia benar apa tidak secara syariat. Kalau perkataannya benar secara syariat, maka kemudian cara dia mengucapkan itu bisa dilatih. Cara dia mengucapkan itu bisa diperbaiki. Tapi yang dikhawatirkan adalah kalau yang dia katakan tidak sesuai dengan syariat. Walaupun cara mengatakannya itu dengan mulut yang manis, dengan tutur kata yang manis dan pandai bersilat lidah. Tapi isinya itu melanggar syariat, maka itu lebih bahaya. Karena kalau dia sudah berani berkata yang melanggar syariat, maka berarti dia sudah berani untuk bermain dengan perkataannya. Nah, bermain dengan perkataan ini nanti yang membuat dia bisa punya indikasi tidak jujur. Nah, sehingga kalau rumah tangga itu tidak ada dasar kejujuran, nah ini yang dikhawatirkan. Dalam sebuah rumah tangga adalah calon suami atau istri kita tidak jujur kepada kita. Gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan sisi kecerdasan emosional itu semua orang bisa dilatih, teman-teman. Yang penting komitmen aja. Makanya ini yang dimaksud dengan menyampaikan sesuatu, menyampaikan semuanya dengan baik sebelum pernikahan. Termasuk tadi, kok orang ini perkataannya perkataan yang saya nggak suka ya, cara dia mengatakan kok terlalu, walaupun tujuannya baik tapi caranya jelek gitu kan ya. Ya udah sampaikan bahwa kalau syarat dari saya untuk kamu bisa menikah dengan saya adalah kamu harus perbaiki perkataan kamu yang ini. Oh ya siap. Gimana cara kamu perbaikinya? Boleh ditanyakan. Gimana cara kamu perbaikinya? Oh saya akan gini, saya akan komitmen bla 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 gitu. Sudah, komitmen itu bisa jadi pegangan kalian. Kalau itu bisa meyakinkan kalian, kalian silakan lanjut. Kalau tidak bisa meyakinkan kalian, cari cara lagi yang bisa meyakinkan kita. Gitu ya teman-teman. Nah, ini yang dinamakan dengan komunikasi setelah setelah taaruf. Pembahasan natur yang sebagainya lagi itu biasanya di komunikasi lebih lanjut setelah dia taaruf. Jelas ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Selanjutnya ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa mendatangkan berkah bagi kita. Di malam Maulid Rasul ini kita niatkan untuk kita sama-sama teman-teman bareng-bareng menjadi sosok yang semakin mirip dengan Rasulullah, semakin sesuai dengan Rasulullah. Walaupun tidak bisa, yang penting kita mirip-mirip ini, kita usaha. Makanya momen-momen Maulid Nabi ini, saat saya ingin ikut kajian Maulid, silahkan ambil ibro-ibro dari Rasulullah. Daripada kita kemudian mengatakan tidak ingin mengikuti kajian Maulid, tapi malah kita ngikutinya malah konser, nah, itu lucu. Nah, kita nggak ngikutin nggak ngikut kajian, malah ngikutnya hal yang tidak bermanfaat. Nggak ngikut kajian, malah ngikut majelis ghibah. Nah itu. Walaupun majelis ghibahnya berkedok syariat. Jangan kemudian kita melakukan demikian. Yang mau maulid, silakan. Ambil semua hal berkaitan dengan Rasulullah SAW. Karena itu semua mendatangkan manfaat bagi kita. Mengambil sirah, mengambil ibrah dari perjalanan kisah hidup dan sifat-sifat suri tauladan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mudah-mudahan manfaat pada kesempatan kali ini.
Kita tutup kajian kita bersama dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naiman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi syaqi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kajian hari Ahad seperti biasa ya, Ahad malam. Karena ini pekan lalu diganti dengan hari ini karena ini edisi khusus kita di malam Maulidul Rasul. Assalamualaikum. Saya Zen Livi.